Wajah Alana seketika memucat. Tubuhnya bergetar hebat saat netra matanya menangkap gambar pemuda itu. "Kau mengenalnya, Lan?" tanya Giselle menatap aneh akan perubahan wajah sahabatnya. "Dia Kak Vino, Sel. Dia sahabat terbaik kakakku." Jelas Alana terbata-bata. "Apa? Sahabat kakak Alana? Bagaimana mungkin?" "Astaga," pekik Giselle tercengang membekap mulutnya. Oh tidak, ternyata Alana mengenal lelaki yang akan tertimpa kemalangan itu. Tak lama lagi, Zain akan masuk perangkap dalam rencana jahat. "Kasian sekali dia," ucap Giselle prihatin akan nasib buruk yang akan diterima sang pewaris keluarga Walter. Dia akan menikah dengan Laura, si nenek sihir. Mendengar ocehan Giselle, Alana tersentak menyadari rencana jahat perempuan itu. Kak Vinonya akan menikah dengan perempuan licik. Tentu saja, dia tidak rela. Perempuan itu mendapatkan Vino dengan cara tipu daya jahatnya. "Sel, kita harus kembali. Kita harus menolongnya." Putus Alana rasa cemas, menggelayut di dalam hatinya. Giselle terkesiap mendengar keinginan sahabatnya ini. "Kembali, Lan, gak mungkin," tolak Giselle dengan tegas akan rencana Alana. "Kita tidak boleh ikut campur urusan mereka. Dia penerus Walter. Kata dediku, jangan sekali-kali ikut campur dengan keluarga Walter. Mereka berbahaya. Dia memiliki banyak musuh tersembunyi dan banyak konspirasi yang mungkin juga dilakukan oleh sesama keluarga Walter. Kita juga akan berada dalam masalah dan bahaya jika ikut campur." Jelas Giselle sangat tahu bagaimana mengerikannya keluarga itu. Perebutan tahta dan kekuasaan dihiasi dengan intrik dan cara licik. Alana terbungkam. Benar yang dikatakan oleh Giselle, seharusnya dia tidak ikut campur, sama seperti yang ia lakukan tadi. Tapi lelaki itu penting dalam keluarganya. Alana tidak bisa diam saja. Apalagi jika Laura berhasil, maka tanpa sengaja dia juga mengambil andil besar, memuluskan jalan perempuan licik itu. Di ujung hati Alana, dia merasa sangat bersalah. "Tapi Sel, Kak Vino sudah seperti keluarga bagiku. Aku berutang budi padanya," rengek Alana memohon. Giselle terdiam mematung, tak tahu harus berbuat apa. "Aku harus kembali dan menolongnya," ujar Alana berbalik arah. Jika Giselle tak mau membantunya, dia akan melakukannya sendiri. "Alana?" Tahan Giselle mencekal pergelangan tangan Alana. "Sel, aku akan merasa bersalah jika Laura berhasil. Aku juga turut andil dalam masalah ini. Kita yang meras wajah perempuan itu, agar seperti orang yang teraniaya. Sel, aku tidak mau dihantui rasa bersalah jika Kak Vino sampai terkena fitnah kejamnya." "Lan," Giselle masih diliputi keraguan. "Kau tahu, Sel, saat kecelakaan yang membuat wajahku buruk rupa ini beberapa tahun yang lalu, aku kritis, bahkan koma. Harapan hidupku tipis. Pengobatanku membutuhkan biaya yang besar, sedangkan keluargaku tidak mampu. Kak Vino lah yang membiayai seluruh pengobatanku. Jika tidak ada dia, aku pasti sudah tidak ada di dunia ini. Aku berutang nyawa padanya. Aku harus membalas budi baiknya." Terang Alana dengan mata berkaca-kaca, mengenang kebaikan hati pemuda itu padanya. "Seperti itukah?" lirih Giselle. Hati Giselle seketika tersentuh mendengar cerita Alana. Ternyata pemuda itu berhati malaikat. "Dia lelaki yang baik, Sel. Dia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku harus menolongnya apapun yang terjadi," ujar Alana dengan keyakinan. Giselle menghela nafas berat, lalu merangkul tubuh sahabatnya. "Baiklah, kalau begitu kita harus menolongnya." Putus Giselle memutuskan mengambil resiko demi Alana. "Terima kasih, Sel." Alana menggenggam tangan Giselle. "Aku juga tidak mau si tampan Zain jatuh di tangan nenek sihir itu. Lagi pula, aku belum siap patah hati," gurau Giselle dengan manja. "Ayo kita kembali. Kita tidak punya waktu. Perempuan itu akan menjalankan rencananya. Jangan sampai kita terlambat," ujar Alana mempercepat langkahnya. "Kau dengar, Zain ada di kamar sebelah kamar perempuan tadi. Ayo kita ke sana."
Jangan sampai nenek sihir itu masuk ke dalam kamar, maka semuanya akan terlambat. Semakin cemas saja Alana memikirkan keadaan sahabat kakaknya. Dua sahabat ini pun bergegas kembali ke tempat mereka merias Laura. Mereka harus bergerak cepat sebelum rencana jahat itu terjadi. Mereka tidak punya waktu yang banyak. Dengan langkah kaki secepat kilat, mereka telah berada di lorong kamar. Langkah dua sahabat ini terhenti saat melihat wanita berwajah babak belur dengan pakaian robek itu telah berada di depan kamar, yang dimaksud di mana keberadaan Zain berada. Sial. Perempuan itu telah mulai menjalankan aksinya. Mata mereka membulat sempurna saat melihat pintu kamar itu telah terbuka dan Laura bersiap melangkah masuk. Ya ampun, perempuan itu akan masuk ke dalam kamar untuk melancarkan fitnah kejinya. Tunggu! Kompak mereka berteriak untuk menghentikan Laura.